Shalom, apa kabar? Saya harap Anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap sehat, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang ada, karena kita masih dalam situasi pandemi COVID saat ini. Bahkan di akhir tahun ini, kasus COVID-19 juga terus meningkat. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Dandi, saya mahasiswa STT Baptis Semarang, dan pada kesempatan saat ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Namun sebelumnya, mari kita berdoa meminta pimpinan dari Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami, mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, dan pada saat ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan yang akan menguasai sehingga pemberitaan ini sampai kepada mereka semua yang menyaksikannya. Bekerjalah ya Tuhan, di dalam nama-Mu hamba-Mu berdoa. Amin. Nah, Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 dengan 47, demikian akan saya bacakan untuk Anda semua. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sungguh menarik ketika kita memperhatikan firman Tuhan ini, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu. Namun, peristiwa ini bisa terjadi, ada pertambahan sekitar 3.000 jiwa ini bisa terjadi ketika Petrus sedang memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan membagikan kesaksian tentang Yesus Kristus pada saat itu. Itu dapat kita ketahui dalam teks sebelumnya. Dimulai dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, lalu berkumpulnya murid-murid, peristiwa Pentakosta, dan ketika Petrus menyampaikan firman Tuhan tersebut, yang diakhiri dengan satu statement yang ada di ayat 40, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini statement yang disampaikan oleh Petrus saat itu, dan terjadi respon yang luar biasa dari orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan tersebut. Nah, yang menarik ketika Lukas menulis kitab ini, dalam ayat 40, Lukas menulis kata jahat ini dalam bahasa aslinya adalah skolios. Skolios ini berarti melengkung atau bengkok. Nah, yang menarik adalah Lukas ini kan seorang dokter. Nah, dalam bahasa medis kita ketahui yaitu penyakit skoliosis. Nah, yaitu penyakit pembungkukan tulang belakang. Nah, ternyata penyakit tersebut juga membawa dampak yang kurang baik bagi penderitanya. Ya, selain sesak napas, bisa memungkinkan gangguan jantung, bahkan sampai nyeri, gangguan psikologis juga. Nah, bagi penderita sesungguhnya penyakit ini tidak baik, tidak nyaman. Lalu kata bengkok atau melengkung ini, kata skolios tadi, dimetaforakan dengan makna yaitu jahat atau tidak adil. Ya. Artinya sebetulnya Lukas sedang ingin memberitahu dari statement Petrus bahwa pada saat itu, kondisi zaman saat itu, generasi saat itu juga sedang tidak baik. Hampir sama bukan dengan kondisi saat kita di mana hidup sekarang ini, bahwa
banyak kejahatan, banyak ketidakadilan yang masih ada di dunia ini. Nah, pada firman Tuhan ini, saya memberikan judul yaitu menjadi jemaat yang kuat di masa yang sulit. Ya, menjadi jemaat yang kuat di masa yang sulit. Karena kita sekarang di tengah pandemi ini sedang berada di masa yang sulit. Semuanya harus beradaptasi, semuanya harus menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi ini. Nah, apa yang dilakukan untuk kita saat ini sebagai jemaat yang hidup di masa sekarang ini supaya dapat menjadi jemaat yang kuat di masa yang sulit? Berkat yang pertama adalah yaitu menjadi jemaat yang kuat harus bertekun dalam pengajaran firman Tuhan yang benar. Menurut saya, tidak ada pengajaran yang lebih benar selain kembali kepada firman Tuhan itu sendiri, selain kita kembali kepada Alkitab itu sendiri. Allah sudah mengungkapkan semuanya, kebenarannya, dan tercatat dalam Alkitab ini. Nah, tugas kita sekarang apa? Membacanya kembali. Apabila sampai saat ini kita masih kurang di dalam pembacaan Alkitab kita tiap hari, atau justru kita melupakan pembacaan firman Tuhan, karena dalam kondisi pandemi seperti saat ini, kegiatan ibadah kita, kegiatan rohani, persekutuan kita dibatasi, sehingga kita juga membatasi diri untuk kembali kepada firman Tuhan. Nah, ini kurang baik. Maka dari itu, kita harus kembali kepada pembacaan firman Tuhan, kepada pengajaran firman Tuhan. Sama seperti jemaat mula-mula pada saat itu. Mereka 3.000 jiwa, mereka semua orang baru percaya, dan mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Nah, apa yang diajarkan para rasul saat itu? Ya, tentunya adalah keteladanan tentang Tuhan Yesus. Semua hal yang mereka dapatkan ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pengajaran itu, kesaksian itu yang mereka bagikan kepada jemaat yang baru percaya saat itu. Nah, pengajaran itu yang mereka tekuni. Mungkin saat ini ada banyak fasilitas, ada banyak media untuk menolong kita mengerti tentang firman Tuhan. Tapi alangkah baiknya jika kita secara pribadi kembali kepada Alkitab itu. Apabila kita kesulitan dalam hal membaca, sebaiknya juga kita yang pertama adalah meminta tolong seisi rumah kita untuk membacakannya. Terlebih bagi para lansia atau yang kesulitan di dalam hal membaca, minta tolong kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, supaya dari situ mungkin terjadi kuasa Roh Kudus di sana. Anak-anak, cucu-cucu mulai bisa belajar mengenal Alkitab, mulai bisa belajar mengenal firman Tuhan, mulai mengenal pribadi Yesus. Ini akan menjadi satu pengajaran yang baik juga. Nah, berkat yang kedua adalah untuk menjadi jemaat yang kuat di masa yang sulit adalah setia dalam persekutuan yang benar. Nah, ini yang juga dilakukan oleh jemaat mula-mula. Di ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Setelah bertekun dalam pengajaran, mereka setia dalam persekutuan. Nah, saya memakai kata kuat karena sesungguhnya kita ini manusia ini kita rentan terhadap persoalan, kita lemah. Nah, kalau kita tidak mendasari dengan pengajaran yang kuat, maka kita juga tidak bisa atau kesulitan membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, itu akan kesulitan. Lalu ketika kita sudah menjadi percaya dan kita tidak setia dalam persekutuan, maka juga kita akan mudah terseret dengan angkatan yang jahat tersebut, angkatan yang jahat yang ada di dekat kita, perkumpulan-perkumpulan yang jahat. Karena sesungguhnya manusia itu kan suka berkelompok, suka berkomunitas. Nah, komunitas ini bermacam-macam, ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kita bersekutu bersama saudara seiman kita. Meskipun sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, ada banyak fasilitas yang disediakan oleh para gereja saat ini.
Salah satunya adalah daring online. Kita gunakan daring online itu sebaik mungkin. Jadi kita tidak boleh beralasan, oh saya beribadah di rumah, saya beribadah sendiri di rumah, tapi sesungguhnya tidak beribadah, tidak bersekutu. Jangan. Gunakan waktu itu untuk bersekutu. Apabila Anda sendirian sebagai seorang percaya di dalam satu rumah, ya ikuti ibadah-ibadah online yang disediakan. Kalau gereja Anda sudah melakukan ibadah new normal, datanglah ke gereja. Patuhi protokol kesehatan, berdoa, beriman, supaya Anda diberi kesehatan, diberi penjagaan ketika berangkat ke gereja. Namun, jika memang karena masih ragu, karena pandemi, karena virus COVID-19 ini, Anda memutuskan untuk ibadah di rumah. Ketika Anda satu keluarga, semua percaya Yesus, satu rumah Anda percaya Yesus, gunakan waktu itu untuk bersekutu bersama keluarga Anda. Jangan sampai Anda masih tetap seorang diri ketika bersekutu di rumah Anda. Sungguh sangat disayangkan ketika hal itu sampai terjadi. Kalau hal itu masih sampai terjadi, sangat disayangkan. Gunakan waktu ini untuk bersekutu bersama keluarga Anda, membangun kehidupan rohani bersama-sama, dengan hati yang tulus, dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita, dengan kehidupan yang saling berbagi, ingin saling berbagi, baik itu materi maupun berkat firman Tuhan yang kita dapatkan. Maka itu akan menjadi satu pengajaran yang kuat di dalam rumah tangga, pengajaran yang kuat di dalam sebuah gereja. Nah, untuk menjadi jemaat yang kuat dari firman Tuhan ini ada dua. Kembali saya ingatkan ada dua. Bertekun dalam pengajaran firman Tuhan yang benar dan setia dalam persekutuan seperti jemaat mula-mula ini. Maka pada akhirnya akan seperti harapan Tuhan dan harapan Anda semua yang ingin banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan. Dalam ayat 47, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wow, ini luar biasa. Kalau Anda tidak senang dengan hal ini, wah, pasti ada sesuatu, ada masalah dalam diri Anda. Ketika ada orang percaya, ketika ada orang bertobat, dan anak Tuhan tidak senang, wah ini ada masalah yang serius. Tapi kalau Anda senang, berarti Anda sudah seturut kehendak firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu. Biarlah pemberitaan firman Tuhan ini dapat terus bertumbuh dengan baik di setiap hati mereka yang menyaksikan video ini. Biarlah kerja Tuhan, karya Tuhan dapat terus disebarkan melalui pekerjaan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.